Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Resma Angelisa dengan NIM 1915301026, Prodi D4 Kebidanan semester 5, Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk, Bu. Baik, Bu, sebelumnya Ibu sudah pernah ke sini, Bu? Belum, Bu. Ini baru pertama ya, Bu? Iya, Bu. Berarti belum kenal ya, Bu? Perkenalkan, saya Bidan Resma. Sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu? Boleh, Bu. Siapa, Bu, nama Bu? Intan, Bu. Bu Intan. Umur Ibu berapa? 25, Bu. 25 tahun. Nah, suami Ibu mana, Bu? Lagi kerja, Bu. Lagi kerja, nggak dapat nemenin Ibu ya, Bu? Iya, Bu. Anak Ibu berapa, Bu? Alhamdulillah 2, Bu. 2. Nah, tujuan Ibu ke sini ada apa ya, Bu? Jadi gini, Bu. Tujuan saya ke sini untuk memesan KB, tapi saya tidak tahu, Bu, macam-macam KB itu. Oh, Ibu jadi mau memasang KB tapi belum tahu apa saja KB itu. Nah, Iya, Bu. di sini saya bisa jelaskan macam-macam KB dan apa itu kekurangan dan kelebihannya ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, jadi Bu, kontrasepsi ini ada dibagi juga, Bu. Nah, ada kontrasepsi non hormonal, ada kontrasepsi hormonal, dan ada juga dengan metode barier ya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi Bu, saya akan menjelaskan satu persatu ya, Bu ya. Nah, di sini ada pil KB, Bu. Pil KB. Nah, pengertian dari pil KB ini alat kontrasepsi pencegah kehamilan atau pencegahan konsepsi yang digunakan dengan cara peroral, Bu. Nah, keuntungannya, manfaatnya atau menggunakan pil KB ini yaitu efektivitasnya tinggi jika diminum setiap hari. Nah, lalu tidak mengganggu hubungan seks, Bu. Lanjut, siklus haid Ibu menjadi teratur. Nah, terus dapat digunakan dalam jangka panjang, Bu. Selanjutnya itu manfaat pil KB ini dapat digunakan yaitu sejak remaja dan hingga menopause. Bisa ya, Bu ya. Terus mudah dihentikan setiap saat dan kesuburan segera kembali ketika pil ini dihentikan. Lanjut, ya, dapat menjadi kontrasepsi darurat juga, Bu. Nah, lagi ya, Bu ya, manfaatnya pil KB ini itu mampu mencegah kehamilan etropik atau dan karsinoma ovarium, karsinoma endometrium, kista ovarium, penyakit radang panggul, kelainan jinak pada payudara, disminor atau akne. Nah, tapi keterbatasan pil KB ini, Bu, yaitu mahal dan membosankan karena diminum tiap hari, Bu. Lalu bisa menyebabkan mual, terutama pada 3 bulan pertama, Bu. Terus keterbatasan minum pil KB ini, perdarahan bercak itu 3 bulan pertama, Bu. Bisa menyebabkan pusing juga, Bu, menggunakan pil KB ya, pil ini, Bu. Terus bisa menyebabkan nyeri payudara juga kalau kekurangannya, Bu ya. Terus berat badan Ibu naik sedikit, Bu. Terus tidak boleh kalau pil KB ini tidak boleh untuk pasien menyusui, Bu, karena memproduksi ASI kan, Bu. Nah, itu tadi pil KB kombinasi ya, Bu ya. Dan ada juga kontrasepsi pil KB progestin atau pil mini. Nah, keuntungannya ini sangat efektif bila digunakan secara teratur ya, Bu ya. Terus tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI. Nah, yang tadi bisa mempengaruhi ASI, dan ini untuk pil mini tidak mempengaruhi ASI. Nah, kesuburan ini cepat kembali, Bu.
nyaman dan mudah digunakan. Nah, sedikit efek sampingnya, Bu. Terus dapat dihentikan setiap saat dan tidak mengandung estrogen. Selanjutnya untuk kontrasepsi suntikan melalui suntikan, suntikan itu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal ya Bu ya. Nah, keuntungan KB suntik ini itu sangat efektif Bu. Terus bisa juga mencegah kehamilan jangka panjang. Nah, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Lalu sedikit efek sampingnya Bu untuk KB suntik. Lanjut, efek samping KB suntik itu Bu bisa menyebabkan gangguan haid, juga permasalahan berat badan Ibu bisa naik gitu Bu, atau bisa juga turun. Nah, permasalahan bisa pada wajah, bisa menyebabkan mungkin ada kerutan sedikit dan tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu Bu. Nah, kita lanjut ke KB hormonal atau KB implan, yang implan Bu. Nah, KB implan ini yaitu alat kontrasepsi berbentuk menyerupai tabung plastik, kecil dan fleksibel yang berisi hormon untuk mencegah kehamilan. Nah, alat ini dimasukkan ke dalam kulit lengan atas ibu, ya Bu ya. Nah, keuntungan dari KB implan ini itu dapat daya gunanya tinggi Bu. Selanjutnya keuntungannya perlindungannya jangka panjang. Nah, pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan Bu. Nah, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu senggama, lanjut tidak mengganggu produksi ASI kalau sedang menyusui ya Bu ya. Terus dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan ibu. Nah, jadi efek sampingnya ini bisa berupa pada kebanyakan pasien sih Bu, dapat menyebabkan perubahan pada haidnya Bu. Terus timbul keluhan misalnya nyeri kepala, berat badannya bisa naik, bisa turun, kepalanya pusing Bu. Lalu membutuhkan tindak pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. Nah, efektivitas menurun jika menggunakan obat tuberkulosis dan epilepsi Bu. Baik ya Bu ya. Kita lanjut ke KB IUD ya Bu, atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, IUD ini singkatan dari intrauterine device. Nah, alat kontrasepsi dalam rahim ini juga dikenal dengan sebutan kontrasepsi spiral Bu. Nah, IUD ini bekerja dengan cara menghambat gerakan sperma menuju saluran rahim untuk mencegah pembuahan. Nah, sehingga tidak terjadi kehamilan Bu. Nah, IUD ini Bu sebagai alat kontrasepsi yang paling aman dan efektif untuk perempuan usia produktif ya Bu, seperti Ibu sekarang. Nah, jadi keuntungan dari IUD ini yaitu efektivitasnya tinggi, sangat efektif, dan efek sampingnya pun sedikit ya Bu. Nah, dapat juga dapat efektif segera setelah pemasangan. Terus tidak mempengaruhi hubungan seksual. Terus tidak ada efek samping hormonalnya Bu. Terus tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI ibu. Jadi aman ketika ibu sedang ASI ya Bu, sedang menyusui. Nah, terus keuntungannya dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus. Terus tidak ada interaksi dengan obatan-obatan Bu, tidak dapat mempengaruhi kualitas dan volume ASI ibu tadi ya. Terus kerugian dari IUD ini atau alat kontrasepsi dalam rahim ini Bu, efek sampingnya bisa menyebabkan perubahan siklus haid Bu. Terus haid ibu menjadi lebih lama atau banyak. Lanjut perdarahan di antara siklus menstruasi ibu. Nah, saat haid terasa lebih nyeri Bu. Itu efek samping dari IUD ini Bu.
Nah Bu, yang saya jelaskan tadi itu macam-macam KB ya Bu ya. Nah, dari yang saya jelaskan tadi Ibu sudah paham Bu? Sudah Bu. Nah, Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Apa Bu? Jadi gini Bu, misalkan suami saya tidak setuju saya memasang KB, bagaimana ya Bu? Nah, kalau misalkan suami atau keluarga Ibu tidak menyetujui Ibu memasang KB, nah saya anjurkan atau saya sarankan ya Bu ya, saya sarankan suami Ibu yang ber-KB istilahnya ya Bu ya, ber-KB dengan cara yang kondom tadi. Jadi kondom itu kalau misalkan suami Ibu tidak mau Ibu ber-KB, suruh suami Ibu ber-KB, misalkan dengan cara kondom tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, pasang kondom pada saat mau melakukan hubungan suami istri Bu, supaya tidak terjadi kehamilan ya Bu ya. Nah, Ibu sudah paham? Sudah Bu. Ada pertanyaan lain Bu? Ada Bu. Jadi gini Bu, kalau kan misalnya kami nggak mau mempunyai anak lagi, itu KB apa ya Bu? Oh, itu tidak mau memiliki anak lagi, itu kontrasepsi mantap atau kontrasepsi permanen ya Bu ya. Nah, jadi itu kalau untuk ibu itu ada tubektomi. Nah, tubektomi itu adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas seorang perempuan secara permanen Bu. Nah, tubektomi ini dilakukan dengan cara mengikat dan memotong tuba sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum Bu. Nah, manfaat kontrasepsi tubektomi ini Bu, itu sangat efektif. Nah, juga efeknya permanen ya Bu ya, untuk selamanya. Terus Bu, baik bagi pasien apabila kehamilannya menjadi risiko kesehatan yang serius, misalnya ibu ada penyakit kista atau miom Bu, itu kan rahimnya harus diangkat gitu ya. Terus pembedahannya sederhana, nah tidak mempengaruhi proses menyusui Bu. Terus tidak ada perubahan dalam fungsi seksual ya Bu ya. Nah, untuk KB untuk suami ibu, kalau dia juga mau pasang KB permanen ini, kalau untuk suami atau pria itu vasektomi Bu. Nah, vasektomi ini adalah prosedur klinis untuk menghentikan kapasitas produksi pria dengan cara melakukan oklusi vas deferens sehingga alur transportasi spermanya terhambat dan proses fertilisasinya tidak terjadi ya Bu. Nah, manfaat dari vasektomi ini, KB kontrasepsi vasektomi ini itu sangat efektif dan permanen Bu. Terus tidak ada efek samping dalam jangka waktu panjang dan tidak ada tindakan beda, aman dan sederhana ya Bu ya. Nah, jadi itu untuk kontrasepsi permanen Bu. Jadi Ibu paham Bu? Paham Bu. Nah, yang saya jelaskan tadi itulah dari macam-macam KB ya Bu ya. Nah, di sini saya tidak akan memaksa Ibu untuk memilih KB yang mana, itu sesuai keinginan Ibu sendiri ya Bu ya. Lalu Ibu memilih apa Bu? KB apa Bu? Jadi saya akan berpendapat dulu dengan suami saya, apakah suami saya boleh saya memasang KB atau tidak ya Bu. Oh baik Bu, Ibu silakan dulu berdiskusi dengan suaminya atau keluarganya dulu. Nanti apabila sudah dapat jawabannya, Ibu bisa datang kembali ke sini, konsultasi ke saya lagi. Nanti kita bicarakan lagi ya Bu ya, untuk lebih lanjutnya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan semuanya tentang KB ya Bu. Baik Bu, terima kasih juga Bu ya. Saya permisi dulu ya Bu. Ya Bu, hati-hati ya Bu ya. Ya, Terima Bu. kasih Bu, semoga membantu. Terima kasih Bu. Itulah tadi video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.